untuk dikirim. Tadi sudah dibawa sama Pak Direktur. Oke, kita bahas bisnis kita saja kalau. bahas bisnis aja kali. Sih, oke. Kita Mau kan. bahas bisnis apa nih Pak Dokter? Bentar. Bentar. Itu kok siapa namanya? Siapa namanya? Nggak masuk. Itu nggak masuk. Siapa? Bupati Jember. Pak Anies, Pak Gimana, Anies. Anies. Ya, Ahmad Anies. Waduh, saya tidak begitu paham dengan masalah Bupati Jember saya ini. Saya ini siapa kan? Bukan Dari kampus. analis ya bukan gitu. Tapi yang jelas di dalam sebuah peta politik yang ada di Jember itu memang penuh kejutan gitu ya. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang jelas, namun semuanya itu saling mepet dan mepetin gitu ya. Sekiranya memberikan peluang yang lebih dan mempercayakan kepada masyarakat bahwasanya mereka pantas untuk mendapatkan rekom kan gitu. Dan alhamdulillah kemarin saya dapat informasi PDIP sudah memberikan rekom kan kepada Bapak Haji Abdus Salam, Haji Assalam, Cak Salam kan gitu, dan Mas Ivan gitu. Yang jelas mereka itu adalah putra terbaik dari daerah kita kan gitu. Ya kan kita bicara pemilu kepala daerah kan beda. Informasi yang dipilih oleh DPRD. Hari ini kan dipilih langsung oleh karena masih rezim pemilu. Iya. Konsepnya itu banyakan mana masyarakat pemilih dari calon bupati tadi itu. Dari siapa? Pak Ida. Dua Haji. Iya. Tiga Haji sama Pan. Iya. Jadi ngomongin ojol mungkin dari Pak Abdul Tamam itu kira-kira belum kemana yang lebih mana atau dukung atau ojek itu. Kalau berbicara dukung mendukung itu adalah hak pribadi masing-masing ya Mas sebagai warga Jember ya. Karena itu sudah menjadi salah satu haknya mereka. Cuma kalau secara keinstansian ataupun komunitas dari ojol sendiri di Kabupaten Jember tidak, kami diberikan kebebasan secara individu memilih siapapun, mendukung siapapun. Tapi kalau secara korporasi dan secara komunitas itu tidak boleh, Mas. Tidak bolehnya itu kita Gojek itu independen gitu kan. Bukan bagian dari partai politik dan juga karena Gojek itu adalah ya murni bisnis kan seperti itu. Tapi kan kita ada asosiasi, ada ya. Kita sama PKL PKL Kabupaten Jember, saya ngomong itu masalah bupati, calon bupati, saya agak sedikit gitu. Antara ketiga nih, Bapak dukung gitu. Saya ketemu itu anak-anak muda gitu kan. Komunitas ojek online mungkin ada yang mana mendukung adanya e-commerce itu adalah tidak cuma ojek, ada dari ketiga pasangan calon menunjukkan adanya kesempatan teknologi dalam bisnis. Siapa Pak Tamam? Sekali lagi Pak, saya perjelas lagi karena memang ada beberapa pilar-pilar yang telah disampaikan oleh pihak Gojek dan pihak teman-teman yang lainnya. Ditegaskan pada saat itu pada pemilu 2019 bahwasanya mereka memberikan kebebasan sebebas-bebasnya bagi mitra ataupun masyarakat warga negara Indonesia yang bekerja di Gojek untuk mendukung dan memilih siapapun kepala daerah ataupun calon
presiden pada saat itu. Dan saat ini pun seperti itu juga, sama sikapnya mereka. Cuma kalau berbicara korporasi, mereka tidak ada dukung-mendukung gitu. Karena memang ya, karena memang tidak bisa sebuah e-commerce itu masuk di dalam situ secara langsung, Pak gitu. Tapi kalau kalau di balik layar saya kurang paham gitu. Kalau di balik layar. Intinya pihak Gojek itu tidak mau menaruhkan brandnya mereka itu dalam perputaran politik. Karena nantinya banyak yang akan dirugikan secara ekonomi lah. Kalau dia itu pasti menang gitu. Kalau nanti kalah kan nanti menjadi sebuah bulan-bulanan di masa depan kan gitu. Dalam politik itu kan bermain dua kaki. Iya. Kita akan mendukung semua calon. Okay. Mana kalau ini itu mereka masih dapat profit lah. Itu kan gitu, 3 kaki 5 kaki. Sistemnya mati kayak Donald Trump. Amerika Serikat. Kalau dalam hari ini kan ramai itu udah mendekati bulan Oktober, November. Kira-kira Pak Tama apabila juga dengan adanya gimana money politik, Pak. Ya, money politik. Oh. Seperti ini, Pak. Kalau berbicara money politik, saya kalau ditanyain ada atau tidak ada, saya ngomong ada, Pak. Kalau ditanyain tentang apakah setuju, saya tidak setuju gitu. Itu karena bukan bagian demokrasi yang kita harapkan kan, seperti itu. Kita ingin membangun negara kita ini secara demokrasi yang sesuai dengan konstitusi kan, seperti itu, Pak. Lah, gerakan-gerakan money politik itu seakan-akan memang sudah mendarah daging dan menjadikan sebuah keharusan ketika ada pesta demokrasi seperti ini. Dan gerakan-gerakan seperti itu menjadi sebuah mindset baru atau mindset di mata masyarakat kecil lah. Ada istilahnya tongket, setong seket kan gitu, Pak. Dan ada istilah-istilah yang lainnya. Sehingga memang ini sebagai kita generasi baru, generasi muda, kita harus menjegal mindset seperti ini dan gerakan-gerakan seperti ini. Dan itu pun sudah kita juga didukung oleh konstitusi dan undang-undang, Pak, dalam membasmi hal seperti ini. Dan juga Kapolda sudah menyampaikan instruksinya, jika memang ada money politik, laporkan, kami akan tindak kan, seperti itu. Kapolri pun juga begitu mengatakan di dalam proses pilkada pada tahun 2020 ini gitu, Pak. Nah, tapi intinya saya tidak setuju dengan itu. Dengan gerakan-gerakan seperti itu tidak setuju. Cuma kalau berbicara apakah itu ada? Ya ada. Apa gerakan-gerakan itu ada? Dan itu pun pakai tangannya sangat halus sekali, Pak. Bukan langsung dari tangannya dia, dari timnya dia. Tangannya tuh banyak gitu, Pak. Sekiranya menghilangkanlah jejaknya lah gitu. Banyak aja anunya itu. Pak Tamam, ini kan Pak Tamam seakan-akan dari ketiga Bupati ini Pak Tamam masih belum Siap, Pak Dokter. Memang dia, Pak Dokter. Dalam konsep hitung-hitungan politik pertama, ketiga ini di Bupati siapa? Kalau saya hanya pendapat pribadi, Pak, bukan pendapat secara analisis ataupun studi yang saya jalankan. Kalau berbicara pribadi hanya pada pandangan mata saya, ada beberapa calon yang memang yang nantinya itu mempunyai sebuah kesempatan yang besar melihat dari suara-suara yang muncul dari beberapa masyarakat yang ada di Kota Jember.
Dan ini pun prediksi saya pada pencalonan pilkada di Jakarta Jember itu akan menjadi dua pertarungan, Pak. Pertarungan pertama, ya, pertama sisi pertama, kalau saya melihat dari peta-peta yang sudah ada ini, pertarungan pertama ini akan diikuti oleh tiga calon. Yang pertama itu Haji Hendi, yang kedua itu Cak Salam, dan yang ketiga itu adalah Ibu Faida. Namun yang akan lolos untuk fase kedua, karena prediksi saya untuk suara itu tidak terpenuhi sesuai dengan aturan undang-undang. Prediksi saya banyak yang masih golput gitu, Pak. Cuma memang sudah ya undang-undang, karena kan untuk memenuhi persyaratan menjadi pemenang itu kan harus ada persyaratan-persyaratannya kan, Pak? Iya. Ya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ada berapa persen kan gitu kan dari pemilih dan DPT dan yang lainnya itu. Lah dari situ ini akan menjadi dua kali pertarungan gitu, Pak. Akan ada 2 sesi. Dari 3 ini akan satu yang akan tidak masuk di situ. Prediksi saya di pertarungan kedua ini adalah Haji Hendi dan Cak Salam. Prediksi saya. Nah, pada keduanya ini, inilah yang akan kita temukan siapa yang akan kuat nantinya dari keduanya ini, gitu, Pak. Itu prediksi saya secara kacamata pribadi saya lah ya, Pak. Bukan hasil analisis, bukan hasil studi juga. Atas dasar apa menganalisis cuma 2 orang itu hal politik Kabupaten Jember cukup kemudian dari ketiga calon ini mereka mempunyai kapasitas untuk 2020 dasarnya kalau kita berbicara dasar harus ada data kan, seperti itu Bang G, Pak. Berbicara dasar harus ada data yang konkret dan memang itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau berbicara seperti itu, saya tidak punya data secara konkret dan bisa dipertanggungjawabkan. Kan saya sudah ngomong secara garis besar kacamata saya secara pribadi. Saya melihat dari pergerakan dari partai politiknya, Pak. Dari gerakan-gerakan partai politiknya yang telah bergabung dan memberikan rekom kepada mereka-mereka yang telah saat ini diberikan kepercayaan untuk menjadi calon dari partai mereka. Yang dari beberapa partai-partai ini ternyata bukan pemain baru, sudah pemain-pemain lama gitu ya. Dan gerakan-gerakan mereka sudah ibaratnya sudah teruji bertahun-tahun di Kabupaten Jember untuk memenangkan salah satu calon. Dan saya melihat dari keduanya ini memang dari dua kekuatan kubu yang besar ini sama-sama kuat gitu, Pak. Sama-sama kuat. Karena kita tahu untuk rekomendasi partai politik hanya diberikan kepada 2 calon di Kabupaten Jember. Masih belum ada calon yang baru gitu, Pak. Kita ketahui kan ada beberapa calon dari partai PDIP sudah memberikan rekom kepada Cak Salam, Gerindra sudah memberikan rekom kepada Haji Hendi. Golkar sudah ke Cak Salam, PKB juga sudah ke Cak Salam, dan beberapa partai yang lainnya. Dan juga Haji Hendi seperti itu. Nah, untuk Ibu Faida sendiri, ini sangat menurut saya sangat berat sekali gitu. Karena timbulnya demonstrasi kemarin dan rasa kepercayaannya antara pemerintah dengan DPRD yang sangat menurun sekali, dan sampai saat ini pergolakannya belum selesai, sampai berkasnya sudah diserahkan kepada Mahkamah Agung gitu. Dari situlah menjadi trustnya dari Faida itu sendiri menjadi menurun, sehingga kepercayaan saya Faida ini tidak akan lolos pada sesi kedua gitu. Maka nantinya akan ada 2 pertarungan. Pertarungan yang kedua ini akan menentukan siapa yang menjadi Bupati Jember, yaitu antara calon Haji Hendi dan Cak Salam ini. Itu prediksi saya secara kacamata saya melihat, Pak. Belum secara data analisis yang saya lakukan atau studi yang saya lakukan gitu. Dan saya juga melihat dari beberapa
apa namanya pendapat-pendapat di masing-masing desa seperti itu. Banyak banyak suaranya itu ya hampir sama lah dengan apa yang saya sampaikan seperti itu. Oke. Iya, iya. Oke. Pak Tamim, ini saya tangkap berarti Mam ini kalau lihat orang Jemberan banyak milenial, banyak anak muda. Kan sebenarnya konsep adanya COVID-19 ini, COVID-19 tidak boleh ada kampanye, mengumpulkan massa selama COVID-19 ini. Kemana kemudian mereka kemudian itu menggunakan kampanye virtual. Bukankah ini menguntungkan incumbent? Menguntungkan incumbent. Jadi adanya putus-putus Pak, suaranya putus-putus. Ini dari 272 daerah, maknanya kan adanya COVID-19 ini yang banyak muncul itu adalah incumbent atau petahana. Suaranya putus-putus Pak. Tidak jelas pertanyaannya. Kan adanya COVID-19 ini yang diuntungkan adalah petahana. Ya. Contoh, petahana bupati atau wali kota yang jabat seringkali masuk TV, masuk koran. Kan berarti dalam komunikasi gratis. Ingat loh, 21.000 suara dari Bu Faidah itu, kan dia ngajukan apa namanya? Awas, jatuh saya. Halo Pak Tamam. Oke. Putus-putus Pak suaranya Pak. Udah jelas seperti pertanyaan. Ya. Oke. Kita tutup dulu ya. Ya, oke. Ya, jadi saya tangkap sedikit Pak ya dari pertanyaan jenengan mengenai pada persoalan pilkada pada masa pandemi ini. Memang apa ya, kan tidak boleh berkumpul gitu Pak. Tidak boleh berkumpul dan tidak boleh kemungkinan kampanye-kampanye seperti seremonial yang sebelum-sebelumnya itu mungkin akan dibatasi lebih ketat seperti itu. Memang untuk kampanye-kampanye pada masa pandemi ini mungkin lebih banyak pada kampanye digital mengenai merangkul anak-anak muda untuk anak-anak muda di Kabupaten Jember untuk memberikan profil-profil dan ide-ide kreatif mereka sebagai calon Kabupaten Jember, sebagai calon Bupati Jember, sebagai gerakan perubahan ke depannya. Pengennya Jember seperti apa gitu. Kemungkinan besar nantinya kampanye-kampanye itu yang akan lebih banyak. Karena sampai saat ini pun meme-meme ataupun stiker-stiker mengenai gerakan-gerakan apa yang akan mereka kerjakan selama 5 tahun nantinya itu sudah masuk di grup WA, Instagram, dan Facebook dan yang lainnya. Mungkin kampanye-kampanye itu yang akan banyak gitu. Cuma kampanye-kampanye seperti ini ya tidak bisa semerta-merta seperti kampanye ini ya, kampanye yang sudah biasanya terjadi di setiap pilkada dan ataupun pemilu. Maka juga harus ada penertiban yang penertiban ini juga harus kita berikan kepada pihak kepolisian selaku memiliki kewenangan di situ kan gitu untuk menertibkan nantinya agar nanti juga ketika pada waktu hari hari damai jadi tidak ada kampanye seperti itu. Ketika masa kampanye silahkan mereka memberikan kampanye model seperti apapun yang sekiranya informasi program kerja mereka itu sudah masuk kepada masyarakat di Jember, utamanya pada kalangan milenial. Karena kalangan yang sudah
pos ya ataupun kalangan-kalangan tua itu kebanyakan percayanya kepada milenial karena mereka sudah tidak bisa mengakses ya. Biasanya kan dikumpulkan di lapangan kan karena saat ini COVID kan tidak boleh kan.